Terkuak kenapa umat Islam saat ini terpuruk dan terbelakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kembali Cetak Untung. Ya, benar sekali. Kenapa? Sebabnya di era sekarang umat muslim itu seperti terbelakang. Teknologinya, politiknya, ekonominya itu terbelakang. Padahal Rasulullah SAW dulu menguasai dunia hanya dengan modal Quran. Nah, pertanyaannya, apakah kita pakai Quran yang sama saat ini? Ayo kita bedah. Apakah itu menjadi sebab penyebab? Nah, sekarang kita sudah bersama Ustadz Muhammad Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Mas Ari gimana? Alhamdulillah juga. Nih, Ramadan lancar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali. Waduh. Ini menarik perbincangan kita nih, Ustadz ya. Ibaratnya umat muslim ternyata pertumbuhannya itu, apalagi semenjak kejadian Palestina itu kan kalau terdata tuh 2,2 miliar sebelumnya. Sekarang tuh udah ratusan juta manusia di dunia akhirnya mendapatkan hidayah gitu. Jadi diperkirakan mungkin 2,5 miliaran ke atas gitu. Yang kalau lihat ChatGPT digolongkan menurut denomination, ya kalau di agama lain ada denominasi namanya kan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah terbanyak. Nah, tapi kenapa dengan jumlah yang banyak Islam sekarang masih di belakang posisinya? Iya. Gitu. Ini ada urusan, ada masalah dengan Quran. Kan Rasulullah SAW dengan Quran aja bisa menguasai dunia. Apa sih kendalanya sih? Ini sebenarnya sudah dijawab oleh Rasulullah SAW 14 abad lebih yang lalu, Mas Ari. Di mana Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, suatu saat kalian itu akan seperti makanan yang diperebutkan oleh orang-orang. Wah, apakah kita pada saat itu jumlahnya sedikit? Respon sahabat. Kata Rasulullah, enggak, justru banyak kita. Betul ya? 2 miliar lebih ya, Mas Ari. Udah setengahan itu dah. Tapi seperti buih di lautan. Cuma menang banyak jadi. Cuman kuantitasnya Quantity saja. aja ya. Kualitasnya enggak. Nah, di situ memang permasalahannya, Mas Ari. Dan menurut saya kuncinya sebenarnya di situ yang kita solusikan. Padahal gini, kalau misalnya Muslim itu kan, ibaratnya ya pasti mestinya dekat dengan Quran ya ibaratnya kan. Kalau memang Rasulullah itu diutus ke bumi dengan membawa Quran, berarti kan kunci kemenangan kehidupan itu kalau menguasai Quran ya. Betul. Berarti ini menunjukkan bahwa walaupun banyak, tapi nggak paham Quran. Betul. Menurut saya mayoritas seperti itu. Dan itu bukan saya aja yang ngomong. Al-Qur'annya sendiri ngomong seperti itu. Coba kita lihat di Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 30. Di mana Nabi kita Rasulullah SAW itu mengeluhkan, ya Allah, umatku ini menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan. Nah, jadi bahkan luar biasanya prediksi Al-Qur'an, sedahsyat itu Al-Qur'an, tapi dia mau prediksi dan sebenarnya untuk mewanti-wanti diri kita. Hati-hati, yang namanya Al-Qur'an ini rawan untuk diabaikan. Dan mengabaikan Al-Qur'an itu menyebabkan kita jadinya kondisinya seperti ini. Wah, jadi sebenarnya ini salah umat muslimnya sendiri juga berarti ya? Sebagian. Soalnya saya juga pernah dengar nih dari kajian sebuah ustadz tuh kayak dulu zamannya para ilmuwan, para orang-orang Quran itu mereka yang menciptakan teknologi yang ada sekarang itu karena orang-orang Quran, dapat dari Quran. Menciptakan pesawat, ilmuwan muslim, menciptakan algoritma yang kita lihat internet sekarang, algoritma orang muslim, bikin YouTube lensa kamera orang muslim juga, robotik orang muslim, itu dari Quran semua. Kenapa sekarang akses Quran segitu mudah, kita malah nggak memahami Quran ya? Kesadaran ya, Mas Ari, menurut saya. Ya. Maksudnya sekarang yang jadi permasalahan itu bacanya aja belum ini. Bacanya dari sisi baca belum bisa apa fahamnya gimana? Dua-duanya, Mas Ari. Dua-duanya. Jadi di surat Al-Furqan ayat 30 tadi, kalau tidak salah ini Imam Nawawi yang menafsirkan. Apa maksudnya mengabaikan Al-Quran di ayat itu? Di ayat itu kan cuma disebutkan bahwa umatnya Rasulullah itu mengabaikan Al-Quran. Maksudnya itu ada 5. Yang pertama tidak membacanya. Yang kedua tidak memahaminya. Baca tapi nggak paham. Betul.
Yang ketiga, tidak mengamalkannya. Ada orang yang paham, baca, tapi nggak tidak diamalin. mau mengamalkan. Nah, lalu yang keempat, tidak mendakwahkannya. Ada yang udah soleh banget, membaca, paham Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, tapi untuk dirinya sendiri. Nggak disebar. Nggak didakwahkan. Nah, lalu yang kelima, tidak berobat dengan Al-Quran. Kok nggak berobat? Karena Al-Quran kan asyifa. Obat. Sebenarnya holistik ya Quran itu ya. Luar biasa Mas Ari kan? Berarti seluruh kunci kehidupan kita itu ada di Quran. Benar juga ya. Kalau kita beli kulkas, untuk cara tahu makanya dikasih buku panduan ya. Nah, ini berarti kita sama yang ciptain bumi gitu dikasih buku panduan di Quran nih berarti. Kalau dari uraian Ustadz ini. Kuncinya udah semua tuh. Nah, berarti kan walaupun begitu bukan berarti banyak umat muslim itu yang kemudian nggak mencarikan solusi buat saudaranya nih. Gitu kan maksudnya. Ya oke, kita tahu bahwa tadi saya lihat surveinya mengatakan hanya 50% dari umat muslim seluruh dunia yang bisa baca Quran. Tapi kan ini justru biasanya banyak umat muslim yang lain yang mencoba untuk memberikan solusi dengan bagaimana biar caranya bisa mudah untuk belajar Quran. Nah, qadarullah yang di depan saya ini adalah creator aplikasi Quran terbesar di dunia. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini gimana caranya nih Ustaz? Nama aplikasinya apa? Quran Mushaf Mas Ari. Quran Mushaf? Ya. Oh gitu. Jadi bagaimana bisa menjadi aplikasi Quran terbesar di dunia itu gimana? Itu sebenarnya hadiah Allah untuk kami Mas Ari. Jadi kami ini aplikasi Quran Mushaf tapi di platform Smart TV. Ya, ini perlu dipahami oleh pemirsa karena biasanya kalau kita bicara aplikasi kan langsung konotasinya handphone ya. Nah, zaman sekarang yang namanya TV itu udah banyak sekali yang bisa install aplikasi. Ada Google Play-nya juga. Kalau dia Google TV, Android TV, ada lagi Samsung, ada lagi LG, ada lagi Apple TV. Itu sekarang udah banyak sekali Smart TV yang ada toko aplikasinya. Nah, jadi ceritanya sekitar 3 tahun lebih yang lalu saya itu sudah tahu di Smart TV bisa install aplikasi. Nah, saya kebetulan punya Smart TV di rumah 3 tahun lebih yang lalu itu saya mau baca Quran di Smart TV saya. Ya udah, secara natural saya buka toko aplikasinya, saya search Quran gitu ya. Loh kok nggak ada? Kalau nggak ada kita aja yang buat kalau gitu Mas Ari. Itu seperti saya ditunjukin Allah tambang emas gitu Mas Ari. Ini peluang besar apa yang nggak ada yang ngambil nih? Iya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau di aplikasi handphone udah banyak nih. Bener. Tapi kalau di Smart TV belum ada waktu itu. Belum ada. Iya, 3 tahun lebih yang lalu Mas Ari. Nah, kelebihannya kalau pakai Quran di TV itu yang ditawarkan sama Quran Mushaf apa? Nah, itulah 3 tahun lebih yang lalu saya itu. Tadinya saya mau sebagai user kan. Tadinya kepengen make sebagai user di TV ada Qurannya gitu. Iya Mas Ari. Tapi aplikasinya nggak ada. Ya udah saya aja ngadain gitu maksud saya. Tapi memang udah bisa bikin aplikasi itu atau memang belum ketemu? Cuma ide aja. Alhamdulillahnya saya backgroundnya memang pembuat aplikasi. Udah 20 tahun lebih saya pekerjaannya memang buat aplikasi. Oh begitu. Ya. Masya Allah. Jadi ini justru, jadi maksudnya ada buat aplikasi ada pekerjaan yang memang untuk muamalahnya, untuk bisnisnya ada. Tapi kalau ini memang ini kayak semacam investasi ininya, investasi akhiratnya. Betul Mas Ari. Tapi akhirnya kami sekarang justru fokus di aplikasi Quran ini aja akhirnya. Jadi yang untuk yang lain malah concern ke sini. Iya. Oh, Masya Allah. Dan itu alhamdulillah kami satu tim jalan terus Mas Ari, alhamdulillah. Oh gitu. Oh, lu buka rezekinya juga di sini gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau orang mau pakai aplikasi ini berapa bayarnya? Gratis Mas Ari. Oh, jadi antum bikin aplikasi Quran, itu digratisin untuk semua orang? Gratis. Oh, menarik nih guys. Ini udah berapa negara? Alhamdulillah di Quran Mushaf ini yang menggunakan udah di 160 negara lebih. 160 negara, penggunanya udah berapa juta? Pengguna itu sekitar ratusan ribu. Ada di ratusan ribu. Nah, tapi kita nggak tahu persisnya karena ratusan ribu itu adalah jumlah TV yang menginstal.
Ini berbeda Oh, dengan handphone, oke, yang oke. satu handphone satu orang. Mhm. Kalau Smart TV itu kan biasanya dipakai bareng-bareng Mas Ari. Oh iya iya iya. Satu keluarga misal cuma 2 orang berarti hitungannya 2 gitu ya. Ya, kalau cuman suami istri. Kalau anaknya Heeh. ada 5, jadi 7 satu TV. Tapi antum misalnya kayak gitu tuh terlindung dari perhitungan sama Allah sebenarnya sih. Ibaratnya Gimana satu satu kan dapat apa satu entah yang pakai berapa terserah gitu kan. Heeh. Tapi kalau misalnya semua misalnya handphone gitu yang download 1 juta, antum ngitungin 1 juta, oh 1 juta nih gitu. Jadi ada perhitungannya gitu. Iya, iya, Kalau ini iya, kan iya, iya. bebas aja lah udah. Heeh. Mau itu yang makan 10 orang kek, mau itu yang naruh di masjid kek gitu kan, nggak ada masalah kayak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, Masya Allah. Jadi jadi gini nih, kita jelasin kegunaan aplikasi ini. Mungkin teman-teman bisa lihat videonya nih, bahwa jenis aplikasi seperti apa sih. Ini aplikasi Quran Mushaf buatan orang Indonesia yang populer di luar negeri. Jadi menggunakan aplikasi ini, kalau kita install di Smart TV, itu teman-teman bisa baca mushaf di TV gitu, bahkan bisa dipakai untuk sholat sunnah yang mau sambil ngatamin. Betul. Scrollingnya bisa pakai remote. Betul Mas Ari. Enak banget ya. Jadi untuk yang sepuh-sepuh nih enak banget nih, bisa gede nih tulisannya. Kayak saya gini nggak usah pakai kacamata untuk ngeliat begini. Jadi saking maksudnya bisa diatur gitu ya. Dan ini kalau teman-teman mau punya pahala jariah, bisa mungkin kalau ketemu ada masjid terdekat di rumahnya, beliin Smart TV yang kecil, taruh di tempat imam, diinstal aplikasinya, udah tuh siapa aja yang make, jalan terus pahalanya. Teman-teman meninggal juga itu mesti ngalir. Mantep kan tuh? Amin. Aduh. Tapi ini bisa juga ada murotal bisa juga gitu. Ada murotalan juga Mas Ari. Apa aja di dalam itu? Ada pilihan beberapa qori ya, dan itu Heeh. insya Allah akan kita tambah terus. Heeh. Karena sebenarnya kita ini kerja terus programmer kita. Heeh. Jadi makin lama insya Allah fiturnya makin nambah, Ya. qorinya makin nambah, Heeh. pilihan bahasanya makin nambah. Nah, Pokoknya bahasanya apa aja? Bahasa Inggris? kalau sekarang sudah ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Perancis, Heeh. apalagi ya? Urdu, Persia. Insya Allah. Menarik tuh. Tinggal Turki belum ya? Insya Allah menyusul segera. Iya, iya, iya. Jepang juga butuh sih sebenarnya Jepang. Gitu Mas saya. Karena kita ada bangun masjid di Jepang tuh. Oh iya. Ini bisa jadi satu. Saya duluin deh daripada nanti ke ustadz-ustadz yang duluin. Cari TV-nya, pasang di situ, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini ya apa peluang apa jariah yang besar, peluang berbisnis sama Allah nih guys, untuk memudahkan ya. Apalagi sekarang ini aplikasi juga gratis. Teman-teman menyebarkan info ini aja udah menjadi investasi akhirat juga ya kan. Amin. Nyebarinnya aja gitu, nyebarinnya aja udah jadi investasi akhirat. Jadi teman-teman kalau tahu ini kemudian langsung mencoba di Smart TV-nya, kemudian bagus langsung dikasih info ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Apalagi nih yang menarik dari aplikasi ini? Jadi aplikasi ini bisa untuk murotal juga, ngedengerin Al-Quran di rumah kita. Jadi bisa di looping. Benar. Oke. Jadi ini membantu keluarga kita untuk menghafal Quran juga kan Mas Arya? Oh jadi misalnya kita lagi ngapalin Quran nih, misalnya apa ya, misalnya apa namanya, Alif Lam Mim gitu ya, Alif Lam Mim Dzalika kita itu diulang satu ayat itu berulang-ulang bisa? Bisa Mas Arya, ada fiturnya seperti itu. Jadi kalau saya dengar, ya mungkin beda-beda metodenya teman-teman ya. Kalau saya itu tipenya kalau misalnya mau ngapalin itu satu ayat itu diulang berapa jam, kita sambil ngelakuin pekerjaan gitu, itu diulang terus nanti nempel sendiri sama langgam-langgamnya. Ini ternyata bisa dilakuin di sini. Jadi misalnya di ruangan kerjanya diputer ini di looping sambil ngirim email segala macam kerja, itu 1 jam suruh ngulang sendiri bisa. Itu bisa dilakuin di sini. Bisa Mas Ari, insyaallah. Oh jadi bisa sambil ngapalin nih. Bisa terapi juga di rumah nih untuk anak-anak biar cepat ngapal nih. Menarik lagi. Apa lagi tuh? Jadi bisa di looping, bisa buat ngapalin. Tentu saja untuk baca Qurannya Mas Ari ya. Ini ada hadis agar baca Quran kita pahalanya lebih gede nih Mas Ari. Jadi riwayat Baihaqi bahwa membaca Al-Quran di dalam sholat itu lebih baik daripada di luar sholat. Jadi kalau saya sekarang Mas Ari itu setoran khataman Al-Quran saya itu udah sambil sholat semua kalau saya. Karena saya sholat di depan saya Smart TV. Nah saya buka aja tuh, terakhir saya tilawah sampai surat apa, ayat apa. Kan ada fitur bookmarknya juga di aplikasinya. Nah saya setelah baca Al-Fatihah saya lanjut aja di sholat itu sampai puas.
Udah begitu aja. Jadi yang Alhamdulillah. biasanya misalnya begitu tapi pakai handphone, Heeh. udah nggak itu lagi ya. Tapi handphone takutnya ada pesan masuk, Iya kan? kebaca. Dan susah kan lagi sholat megang handphone kan lebih susah daripada Tinggal tinggal. baca aja ya. Iya, di depan kita ada smart TV kan tinggal baca aja. Layarnya Oh, gede kan soalnya. iya benar benar benar. Oh, menarik juga ya. Dan udah ada marknya juga. Kalau misalnya dipakai bersama bisa nggak misalnya ini mark saya, mark orang itu bisa nggak sih? Jadi Multiple mark itu? bisa Mas Ari. Hmm. Karena bookmark itu bisa tidak terbatas membuatnya. Oh, jadi satu keluarga ada 5 orang, Mm-mm. masing-masing punya marknya. Nanti kalau misalnya pakai si bapak, bapaknya nggak buka marknya di saya mana gitu. Ya, jadi ditandain aja Heeh. yang di surat Al-Baqarah ini siapa. Heeh. Kalau saat ini belum ada secara eksplisit memisahkan, oh ini bookmarknya bapak, ini bookmarknya ibu gitu ya. Tapi bookmarknya itu bisa unlimited. Makasih loh idenya. Insya Allah ini saya Masuk lagi. Jadi bicarakan di bisa tim jadi ini. di tim IT ya. Iya. Jadi marknya, saya kan tulisnya marknya bapak dinamain, ibu dinamain. Menarik juga tuh. Gitu. Tapi kayak waktu sholat segala macam ada di sini. Ini fokus Al-Quran saja, Al-Quran aja Mas ya. Ari. Oh gitu. Keren kalau buat masjid biasa sekalian gitu. Mm-mm. Menarik ya. Oke, Sas, kita sekarang tarik ke belakang nih. Ini idenya dari mana? Aplikasi yang mana nih Bapak? Ini aplikasi yang Quran apa namanya, Quran Mushaf Quran nih. Quran Mushaf. Jadi ceritanya 3 tahun lebih sedikit yang lalu Hmm. itu saya udah tahu Mas bahwa di Smart TV ini bisa install aplikasi. Heeh. Ada toko aplikasinya. Heeh. Nah, jadi ceritanya waktu itu saya mau membaca Al-Quran di Smart TV saya. Heeh. Saya buka lah itu toko aplikasinya, Heeh. lalu saya search Quran. Heeh. Kok nggak ada? Heeh. Wah, itu Heeh. menurut saya Allah sedang menunjukkan tambang emas untuk saya, Mas. Oh. Jadi kalau nggak ada, saya aja yang buat. No, Dan jadi alhamdulillah saya bilang di kantor, ini peluang bagus, ayo kita kerjain, harus cepetan launching nih, bismillah gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah sekitar 4 bulan dari itu launching aplikasi. itu tahun 3 tahun lebih yang lalu. baru 3 tahun ini. Jadi sekitar 2023 bulan Januari. Oh, ini masih fresh, belum terlalu lama nih, misalnya setelah pandemi berarti ya. Iya benar. Oh, berarti memang perusahaannya udah bergerak di bidang IT. Benar. Jadi latar belakangnya perusahaan ini adalah seorang developer app atau IT atau gimana? Betul Mas. Saya S1, S2 saya ilmu komputer. Oh gitu. Orang tua IT juga? Bukan. Apa tuh? Wira swasta. Wira swasta. Uh-uh. Oh, jadi memang kok bisa jadinya jadi IT itu dari mana? Karena dari SMA udah suka komputer ya Mas ya. Jadi saya itu waktu SMA kecebur ke Olimpiade komputer. Nah jadi memang waktu kecebur itu seru banget, passionate banget dengan komputer. Saya lanjut dari SMA nih, emang nggak mau ke jurusan lain selain komputer. Nah jadi masuknya S1 di ilmu komputer UI, lanjut S2-nya juga ilmu komputer juga di University of Glasgow. Langsung tempatnya Harry Potter guys, belajar dunia internet. Kalau dia klinik ya, kalau Harry Potternya ini langsung di internet ya. Dunia internet, dunia IT di sana ya, di Glasgow. S2. Iya. Itu berapa tahun? Dari 2013 sampai 2015. 2 tahun ya gitu. Program memang beasiswa atau? Beasiswa Pak. Beasiswa? Iya. Oh, biasanya yang ke sana belajar IT itu nyangsang. Oh iya ya, ada juga ya baru-baru ini viral juga. Viral lagi. Beritanya ya. LPDP juga berarti kan? LPDP Pak. Nah, jadi tapi kan kemudian kebanyakan yang potensi-potensi bagus itu kan langsung ya memanfaatkan posisinya saat itu. Ibaratnya udah, ya lu sekali nggak usah balik deh gitu, kerja gitu. Pernah ada tawaran gitu? Terus terang pernah. Jadi saya pernah di approach sama Facebook Eropa. Ini di akhir S2 saya nih. Mereka nawarin pekerjaan sebagai analis di kantor pusat Facebook Eropa di Dublin waktu itu. Dikasih tawaran gaji 35.000 euro
Itu kalau dirupiahkan kira-kira 50-an juta per bulan. 50 juta. Iya, tapi kan saya udah janji, Mas, Apa? harus balik ke Indonesia. Nah, melanggar janji dalam Islam kan dosa besar. Oh iya iya. Jadi iya, iya. itu rekrutmen dengan sengaja saya nggak lanjutkan. Mereka minta saya untuk tindak lanjut ya. Nah. Udah selesai wawancara, habis itu mereka bilang tolong nanti dikirim ini itunya. Nggak saya lanjutkan karena saya udah tahu saya nggak akan ambil juga gitu. Akhirnya pulang 2015. Oh. Disitulah berdirinya Len Quran ini. Waduh, tapi langsung Len Quran apa dulu yang lain baru nemu Len Quran? Sebelumnya apa? Jadi Len Quran ini sebenarnya dulu adalah bagian dari sebuah perusahaan software developer ya. Nah, saya di situ dulu. Nah, kira-kira di bulan April ini Len Quran berdiri timnya. Jadi saya pulang itu bulan Januari. Ngerjain macam-macam dulu di kantor sampai bulan April. Dari bulan April saya sampai sekarang mengerjakan Len Quran udah sekian belas tahun. Kantor yang sama atau bikin sendiri? Sekarang sudah spin off nih Len Quran nih. Oh, khusus Len Quran ya? Ya. Waduh, jadi memang kalau passionnya di situ, kemudian punya expertise di situ. Jadi teman-teman sebenarnya apapun kemampuan kita, posisi seperti apa, jadikan itu lahan dakwah. Ini masya Allah seorang developer IT ya, ternyata ada juga yang sekarang terjun di dunia dakwah. Nah teman-teman sekarang ini kemampuannya apa? Monggo silakan, bisanya kamera, bisanya teknisi, bisanya apapun itu, jadikan itu ladang dakwah. Ini sebuah contoh nih, masya Allah. Nah teman-teman ternyata mudah sekali untuk menginstalnya. Namanya adalah Mushaf Quran ya, bisa didapatkan di Smart TV teman-teman semuanya. Dan ini juga sebuah peluang besar untuk teman-teman menyebarkan, karena kalau kita lihat tadi bahwa hanya 50-70% orang di dunia ini yang bisa membaca Quran, berarti kalau udah 2,5 miliar orang, 1,2 miliaran peluang jariah teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari yang belum bisa baca kan 1 miliaran, ini peluangnya gede banget. Kalau di Indonesia katanya baru 40% yang bisa baca Quran. Dengan tajwid yang benar, 40-an%. 40-an%, misalnya kita hitung 200 lah ya. 200 juta orang, berarti kan kisaran 80-an juta. 120 malah. Kalau 40% yang bisa baca, berarti yang belum bisa kan 120. Iya. Nah, peluang pahala jariahnya ke 120 juta orang itu tuh, yang penerima manfaat, insya Allah. Dan ini penetrasinya dimudahkan ya, karena ini di luar negeri aja bisa dipakai, apalagi dalam negeri kan gitu. Dan ini juga mungkin bisa dikenalkan untuk DKM di sekitar teman-teman semuanya gitu. Apalagi saat yang bisa diinfokan ke teman-teman semua yang baru ta'aruf sama aplikasi ini. Mohon doanya, ini aplikasi yang menjadikan Indonesia ini juara 1 di dunia, alhamdulillah. Juara 1? Juara 1, Ustadz. Acara apa tuh? Ini kalau aplikasi, dia itu peringkat di toko aplikasi, Mas. Jadi kalau di Google TV misalkan ya, kan ada Google Play-nya. Nah, yang namanya user itu journey-nya dia akan ke Google Play, lalu dia akan search. Dia mau aplikasi Quran, dia search Quran atau Al-Quran atau yang sejenis itu. Nah, yang nomor 1 tampil di situ paling atas adalah aplikasi kita ini. Alhamdulillah. Di seluruh dunia seperti itu. Jadi ini aplikasi sudah digunakan di 160 negara lebih. Alhamdulillah. Masya Allah. Paling banyak negara mana? Aljazair. Wih, ngeri. Indonesia berapa? Ranking 4. 4 ya? Iya. Oh, jadi kedua ketiganya? Moroko sama Saudi nomor 3. Saudi aja pakai aplikasi ini guys ya, tempatnya orang-orang Arab aja pakai ini. Menarik ini. Jadi teman-teman, ini membuktikan ya bahwa unlimited sama kreativitas itu, dan ini berarti peluangnya masih besar. Kalau teman-teman punya ide yang lainnya juga, kemudian itu bermanfaat untuk umat, bisa ngobrol sama timnya Ustaz Sani nih, insyaallah. Apa nama ininya? Payungnya? Kita nama tim kita Learn Quran. Oh, Learn Quran tuh payungnya. Ya. Nah, di dalamnya ada apa aja? Ada aplikasi Quran Mushaf ini, ada aplikasi Learn Quran Tajwid, itu yang pertama kami buat. Ada aplikasi Learn Quran Tafsir, 3 sekarang. Oke. Learn Quran Tafsir itu berarti setiap ini ada terjemahan atau gimana? Betul, Mas Ari. Intinya aplikasi membantu kita untuk memahami Al-Quran. Jadi udah semudah itu ya
peluang-peluang pertolongan dari teman-teman yang memiliki kemampuan ya. Nah, teman-teman juga mungkin punya ide yang lain, monggo silahkan berdiskusi sama teman-teman dari Learn Quran ini. Siapa tahu ada yang bisa dikerjasamakan bersama untuk kebaikan umat. Dan ini adalah satu pintu di mana untuk bisa memenangkan umat ini di masa yang akan datang. Minimal dekat dulu dengan Quran sebelum kita mempraktekkan, memahami, kemudian berobat dari Quran segala macam. Awalnya itu Iqra dulu ya, baca dulu. Nah, kalau belum baca bagaimana kita bisa menguasai dunia? Nah, kunci menguasai dunia ini yuk diawali dengan seringnya membaca Quran dan sudah dimudahkan di TV-nya. Jadi apalagi alasannya gitu, semua udah pakai Smart TV sekarang kan. Udah berapa juta Smart TV di dunia ini? Riset kami terakhir sekitar 1 miliar sekarang ini Smart TV di dunia ini. Jadi 1/8 orang di dunia udah pakai Smart TV ini ya. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Ya mudah-mudahan lancar terus nih Ustaz. Amin. Makasih Mas Ari. Waduh, mungkin ada info tambahan yang mau diinfokan ke teman-teman semua? Mohon doanya aja Mas Ari. Mohon doanya aja ya. Ya teman-teman, inilah dia satu karya anak Indonesia yang menjadi bisa dibilang upaya untuk memenangkan umat di masa yang akan datang, dan siapa tahu salah satu pintu kemenangan umat wasilah aja dari tangan-tangan teman semuanya. Silakan sebarkan informasi ini ke circle teman-teman semuanya jika dirasa bermanfaat, dan semoga kita menjadi umat-umat pemimpin peradaban masa depan. Amin. Terima kasih Ustaz waktunya Ustaz. Terima kasih banyak Mas Ari. Sampai ketemu lagi Ustaz. Insyaallah. Dan juga teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi sahabat berikutnya Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.